Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 366-370. Begitu Ye Yuan memasuki gedung perkantoran desa, dia menemukan Ye Chong dan Zhou Yutong duduk di sana, saling menatap. Keduanya tampak pahit, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Ye Yuan berjalan sambil tersenyum dan bertanya, "Kakak, saudari Yutong, ada apa denganmu? Apa yang kamu pikirkan? Kamu hampir keriput." Zhou Yutong menatap wajahnya dengan ketakutan. Kemudian, dia memberi Ye Yuan pandangan kosong. "Kamu gadis kecil akan membuatku takut." Setelah itu, Zhou Yutong memberitahu Ye Yuan tentang kesulitan Orange. Ye Yuan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, sekolah kita punya banyak stroberi dengan susu besar, yang tidak bisa dimakan atau dijual. Belakangan, sekolah mengadakan festival budaya stroberi, dan tumpukannya stroberi dihancurkan dalam sehari. Semuanya terjual habis." Mata Ye Chong berbinar. "Benar, kita bisa mengadakan festival budaya jeruk." Dia menyentuh kepala kecil Ye Yuan dan berkata, "Kamu benar-benar pantas menjadi mahasiswa. Kamu hanya lebih pintar, lebih baik dari kamu Yutong adikku, jauh lebih pintar." Zhou Yutong mendengus. "Tapi aku harus mengakui bahwa ide Ye Yuan sangat hebat." Dia berkata dengan emosi, "Masih mungkin untuk mendapatkan pengalaman di tempat yang besar. Sepertinya saya, sekretaris partai desa, masih perlu belajar banyak, lakukan saja." Lalu, Zhou Yutong dan Ye Chong mulai bersiap untuk festival budaya jeruk. Penduduk desa Nanju dan desa Xiaoye sangat penasaran dengan festival budaya jeruk, mereka belum pernah mendengarnya. "Untuk apa ini? Apa budaya makan jeruk?" Li Zhenhua bertanya. Zhou Yutong tersenyum, "Mayor Li, festival budaya ini hanyalah sebuah nama. Itu untuk mengadakan beberapa kegiatan hiburan untuk menarik orang dari luar, membiarkan mereka bersenang-senang, dan akhirnya membayar jeruk kita." Tanya penduduk desa, satu-satunya kegiatan rekreasi yang diikuti oleh penduduk desa Nanju adalah film terbuka yang diselenggarakan oleh kolektif. Tetapi sudah bertahun-tahun yang lalu, Zhou Yutong berpikir sejenak dan berkata, "Saya pernah menonton variety show di TV sebelumnya. Kita bisa melakukan pertarungan jeruk, di mana kita memukul orang dengan jeruk." Li Zhenhua berkata dengan tatapan tertekan. Zhou Yutong berkata, "Bukankah baik enggan membiarkan anak-anak pergi dengan serigala, membuang-buang jeruk dan membuat mereka membeli lebih banyak?" Li Zhenhua dan penduduk desa tidak setuju. Tidak, ini terlalu boros, sepertinya kamu tidak mengalami kesulitan. Bagaimana kamu bisa menyia-nyiakannya seperti ini?" Zhou Yutong tersipu dan berkata, "Mengapa aku menyia-nyiakannya? Itu selalu ditayangkan di TV." Ye Chong tersenyum, menghibur Zhou Yutong dan berkata, "Yutong, lagi pula, orang-orang kita relatif konservatif dalam berpikir, jadi mari kita lupakan perang oranye atau semacamnya. Mari pikirkan apakah ada kegiatan lain." Zhou Yutong cemberut, "Kalau begitu kegiatan apa lagi yang bisa kita lakukan?" Pada saat ini, Ye Yuan terbatuk 2 kali dari samping. "Oh, aku hampir lupa tentang mahasiswa kita." Ye Chong tersenyum, "Xiao Yuan, jika kamu punya ide, tolong beritahu aku." Ye Yuan berkata dengan bangga, "Ketika sekolah kami menyelenggarakan festival budaya stroberi, yang paling populer kami menyambut acara kencan buta." Ketika dia mengatakan ini, dia sedikit malu, karena banyak anak laki-laki yang mengaku padanya hari itu. "Kencan buta?" Li Zhenhua menggaruk kepalanya, "Apa hubungannya ini dengan jeruk?" Ye Yuan melanjutkan, "Kakek, tentu saja ada hubungannya dengan itu. Selama bergandengan tangan berhasil, masing-masing orang akan memberikan 2 kati jeruk." Zhou Yutong mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Ye Yuan masuk akal, tapi pemikiran kita terlalu sempit pada awalnya. Bukankah kencan buta hanya kencan 1 kali? Bukan, ingin menontonnya? Li Zhenhua bertanya lagi. Zhou Yutong menyeringai, "Chun Zhangli, kamu tidak mengerti ini. Sekarang acara seperti ini yang paling populer." Ye Chong juga sangat setuju. "Ini ide yang bagus, aku ingat. Ada banyak orang tua yang kesepian di 2 desa kita. Jadi mari kita mengadakan kencan buta untuk orang tua. Ada banyak orang tua di desa."
Orang sudah lama, jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mencari istri, bukankah itu akan menyelesaikan masalah kesepian para lansia? Apa kencan buta untuk orang tua? Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Kita harus menemukan beberapa pria dan wanita tampan untuk kencan buta. Kalau tidak, siapa yang akan menontonnya? Zhou Yutong juga setuju dengan Ye Yuan. Itu benar, kencan buta orang tua tidak ada yang perlu ditonton, kan? Ye Chong tersenyum. Kamu tidak mengerti betapa kuatnya orang tua yang kesepian ini. Dan aku jamin kamu tidak akan terkejut pada waktunya. Tapi ada apakah satu hal lagi? Akan ada orang tua, apakah kamu akan berpartisipasi? Zhou Yutong bertanya lagi. Ini masalah? Belum lagi apakah orang tua tertarik? Bahkan orang tua yang membutuhkan mungkin merasa malu untuk pergi kencan buta di depan begitu banyak orang. Ye Chong berkata, kami dapat memberi mereka amplop merah. Seperti yang dikatakan Xiao Yuan, selama bergandengan tangan berhasil, kami akan mengirimkan amplop merah 100 yuan untuk mendorong. Ye Yuan berkata untuk mengirim 2 kati jeruk. Tapi penduduk desa tidak kekurangan jeruk, ada banyak makanan di gunung. Jadi Ye Chong memutuskan untuk memberikan amplop merah yang setara sebagai hadiah. Baru kemudian Zhou Yutong mengangguk. Oke, ayo kita coba. Setelah itu, mereka mulai bersiap secara terpisah. Li Zhenhua memimpin penduduk desa untuk membangun alun-alun di pintu masuk gunung, dikelilingi oleh bendera warna-warni, sebagai tempat kegiatan hari itu. Zhou Yutong juga membawa penduduk desa Xiaoye untuk membantu. Ye Chong pergi untuk menghubungi pemimpin redaksi seluruh berita setiap hari. Pemimpin redaksi sangat senang ketika dia mendengar bahwa Ye Chong akan mengadakan festival budaya jeruk. Dia tahu bahwa ini adalah kabar baik lainnya. Dia setuju untuk membantu Ye Chong mempromosikannya. Untuk menarik lebih banyak orang untuk datang, Ye Chong membuat promosi khusus, beli jeruk selama festival budaya, semua jeruk akan mendapat diskon 50%, dan 1 kati akan diberikan secara gratis. Pada hari festival budaya jeruk, di persimpangan Gunung Desa Nanju, ada pemandangan meriah dari gong dan genderang, petasan meraung, dan bendera warna-warni berkibar. Beberapa gerobak jeruk besar ditempatkan di sekitar alun-alun, yang sangat meriah. Semua penduduk desa mengenakan pakaian bersih dan berdiri di kedua sisi jalan pegunungan dengan mulut menyeringai. Anak-anak membentuk drum band, tetapi kebanyakan memukul baskom besi, mangkuk porselen, tongkat kayu dan sejenisnya. Mulut mereka berteriak, "Selamat datang! Selamat datang, sambutan hangat." Inilah yang diajarkan reporter Jia Dakong kepada anak-anak terakhir kali. Tapi kali ini, anak-anak dengan tulus menyambut mereka, karena anak-anak ini juga mengerti bahwa paman dan bibi yang datang ke sini hari ini membeli jeruk mereka, datang untuk memberi mereka uang. Itu penduduk desa Xiaoye juga datang untuk ikut bersenang-senang, berjongkok di tanah dan menonton dengan riang. Ye Guangcai dan Li Zhenhua duduk di tumpukan jerami di belakang, dan mereka memiliki kerutan dan ekspresi yang sama. Ketika dia tertawa, mulutnya hitam dan ompong. Liu Erbangsi datang dengan sebotol anggur dan berkata dengan wajah memerah, "Bukankah hari ini festival budaya Baijiu? Mengapa ada begitu banyak jeruk? Orang-orang datang dari segala arah." Meskipun Lin Tianqi dan Su Yuqian tidak hadir, mereka juga mengirim banyak orang untuk ikut bersenang-senang dan membantu Ye Chong. Para petinggi sangat mementingkan masalah ini dan dengan cepat mengeluarkan instruksi. Penduduk desa budaya ini, festival yang kami selenggarakan secara spontan adalah cara kemandirian untuk menghasilkan banyak uang, layak untuk dipelajari dan dipuji. Lu Tianyuan secara khusus mengirim sekretarisnya untuk datang. Lu Wen dan Xiaoqi juga datang. Ada juga banyak mahasiswa dari provinsi lain. Bos, orang-orang yang pernah mendengar jeruk ini, datang untuk ikut bersenang-senang. Dekan, kepala perawat yang merawat anoreksia, dan perawat gemuk yang pertama kali membeli jeruk juga datang ke sini satu persatu. Segera, seluruh alun-alun dipenuhi orang. Sekretaris Lu Tianyuan, Lu Wen dan Xiaoqi, duduk di kursi depan. Ada juga direktur rumah sakit dan beberapa bos besar di industri buah, semuanya duduk di depan sebagai VIP. Yang lain secara spontan membentuk lingkaran, berdiri mengelilingi panggung sementara,
wajah mereka penuh kegembiraan. Segera setelah itu, Ye Yuan keluar mengenakan gaun oranye panjang yang indah. Karena cuaca dingin, dia juga mengenakan celana dalam termal di bawah rok panjang, tetapi karena dia sangat kurus, dia tidak terlihat kembung. Lalu keluarlah Zhou Yutong dan Lin Wan. Keduanya juga berdandan, terlihat sangat cantik. Menurut kata-kata Ye Chong, meskipun ini adalah kencan buta untuk orang tua, Anda tidak bisa hidup tanpa wanita cantik. Jadi Zhou Yutong dan Lin Wan diatur menjadi nona tata krama, yang sebenarnya hanyalah sebuah vas untuk dikagumi oleh orang lain. Keduanya masih sangat tidak senang, dan mereka tidak setuju sampai Ye Chong memberi mereka ponsel terbaru setelah dia mengatakan sudah selesai. Zhou Yutong berkata, "Saya juga mengorbankan diri saya untuk penduduk desa. Apakah ada ponsel atau tidak? Saya hanya ingin mawar emas." Ye Yuan mengeluarkan pidato dari sakunya, mengambil pengeras suara, dan berteriak, "Semuanya sayang, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih telah datang ke festival budaya jeruk pertama kami di South Orange Village hari ini." Semua orang bertepuk tangan. Ini adalah pertama kalinya kami mengadakan festival budaya. Saya harap semua orang bisa bersenang-senang di sini, makan sepuasnya, penonton. Semua tertawa. Ye Yuan melanjutkan, "Selanjutnya, silakan mencicipi jeruknya." Segera setelah itu, Zhou Yutong dan Lin Wan mengeluarkan gerobak berisi jeruk. Mereka mendorong gerobak dengan susah payah dan mendatangi kerumunan. Banyak orang menatap, mereka tidak melihat Juzi, tapi pada Zhou Yutong dan Lin Wan, dua wanita cantik. Zhou Yutong mengertakkan gigi, gerobak di tangannya terlalu berat. Ye Chong ini bukan manusia, dan biarkan mereka melakukan pekerjaan berat. Sepertinya ponsel ini memang tidak mudah digenggam. Dan Lin Wan sangat malu dengan penampilannya. Dia berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar menjual dirinya untuk sebuah ponsel. "Jika saya tahu ini sebelumnya, saya tidak akan setuju dengan Ye Chong." Ye Yuan mengingatkan lagi, silakan mencicipinya, Kemudian satu demi satu, orang-orang pergi ke mobil untuk mengambil jeruk dan memakannya. Ye Yuan melanjutkan, selanjutnya, kami akan mengadakan kegiatan pertama festival budaya, pertemuan kencan buta untuk orang tua, Apa? Mendengar kata-kata ini, beberapa orang langsung merasa bahwa mereka mungkin mengadakan acara palsu. Festival, saya langsung ingin berbalik dan pergi. Tapi jeruk di sini sangat enak, jadi mereka memutuskan untuk makan sedikit lagi sebelum berangkat. "Apa yang kamu lakukan, kencan buta lansia? Apa gunanya? Lucu sekali, aku tahu itu akan sangat membosankan. Aku tidak akan datang bahkan jika aku memberiku jeruk gratis." Seorang pria gemuk mengeluh sambil mengupas pergi dua jeruk. Semua orang pada awalnya tidak tertarik, tetapi segera, pertemuan kencan buta untuk orang tua mengubah pandangan dunia mereka. Karena mereka menemukan bahwa orang tua ini jauh lebih bersemangat daripada orang muda. Hanya mereka yang telah menyaksikan kencan buta orang tua yang akan tahu bahwa pandangan orang tua tentang cinta dan pengejaran cinta mereka adalah kayu bakar yang benar-benar kering, benar-benar terbakar. Sao. Bagaimana dengan matahari terbenam yang tak terbatas? Apakah Anda mengatakan itu hanya dekat senja? Apa yang dilihat semua orang adalah kegilaan tanpa akhir, dan mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah paham tentang orang. Selanjutnya, mari kita sambut tamu wanita pertama kita. Dia adalah Bibi Liu yang berusia 57 tahun. Dia berasal dari desa Nanju. Kata Ye Yuan, di bawah panggung, ada deretan tamu pria di sebelah kiri dan deretan tamu wanita di sebelah kanan. Usia rata-rata orang-orang ini sekitar 65 tahun. Saya melihat seorang wanita parubaya gemuk berbaju merah, berjalan ke atas panggung. Untuk panggung hari ini, dia secara khusus merias wajahnya diolesi bedak tebal, dan dia bisa mencium aroma krim dari jarak jauh. Kemudian, Ye Yuan mengundang tamu laki No. Paman Zhang sengaja mengguncang rantai emas besarnya. Dia membelinya seharga 20 yuan di pasar, tetapi hatinya sangat sakit. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selanjutnya, biarkan Bibi Liu dan Paman Zhang memperkenalkan diri. Zhou Yutong membawa pengeras suara dan mengirimkannya ke Bibi Liu.
Bibi Liu memandang Paman Zhang sambil tersenyum, dan berkata dengan pengeras suara, "Saya satu-satunya di keluarga saya. Putra saya belajar di luar dan tidak kembali sepanjang tahun. Orang tua saya pergi lebih awal dan ingin cari teman untuk tinggal bersama. Saya melihat Anda adalah pria yang baik, mari kita hidup bersama." Semua orang tidak menyangka bahwa Bibi Liu begitu seksi sehingga dia ingin tinggal bersama Paman Zhang begitu dia muncul. Paman Zhang juga tercengang. "Ya, nama saya Zhang Lide, dan saya memiliki seorang putra yang bekerja di kilang anggur sekarang, dan saya." Sebelum Paman Zhang selesai berbicara, Bibi Liu meraih terompet dan berkata, "Oh, kamu sendirian? Dan aku sendirian, kita hidup bersama." Saat dia berbicara, dia berjalan ke Paman Zhang, melingkarkan lengannya di leher Paman Zhang, dan cemberut untuk mencium wajah Paman Zhang. Paman Zhang yang ketakutan ini, "Sialan ini sangat antusias, saya tidak tahan." Paman Zhang dengan cepat memalingkan wajahnya ke samping, berusaha menghindari serangan Bibi Liu. Namun, Bibi Liu memeluknya dengan sangat erat, dan Paman Zhang tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Orang-orang di sekitar langsung tertawa. "Sialan ini sangat agresif. Ini terlalu ganas, haha, menarik-menarik." Bahkan orang yang serius seperti Lu Wen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pada akhirnya, Zhou Yutong dan Lin Wan yang naik dan menarik Bibi Liu pergi. Paman Zhang sangat ketakutan hingga wajahnya memerah karena bedak Bibi Liu di wajahnya. Dia melompat dari panggung ketakutan dan Bibi Liu masih berteriak, "Zhang tua, tunggu aku, kenapa kamu kabur?" Terdengar tawa lagi, Ye Yuan terlihat sedikit malu, lalu buru-buru meminta Bibi Liu untuk turun. Ayo undang Bibi Wen, tamu wanita kedua, untuk naik ke atas panggung." Bibi Wen, yang berkacamata, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sebelum Ye Yuan selesai berbicara, dia melangkah. Tanpa menunggu tamu laki-laki di seberang datang ke atas panggung, Bibi Wen mengambil mikrofon dari tangan Zhou Yutong, dan kemudian menunjuk ke seorang lelaki tua di barisan tamu laki-laki. "Saudari, saya suka pria ini, jika Anda mau berkelahi dengan saya, mulai sekarang, saudara perempuan kita akan pergi ke tempat lain." Penonton kembali tertawa, pria tua yang namanya disebutkan tersipu. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, "Kalau begitu undang tamu laki-laki ketiga, Paman Huang, untuk naik ke atas panggung." Paman Huang berjalan ke atas panggung dengan wajah bingung, dan mengambil mikrofon dari tangan Lin Wan, seolah dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Saat ini, Bibi Wen mengeluarkan sekuntum bunga liar dari belakang, dan kelopaknya sedikit berkerut. "Kakak Huang, aku hanya ingin hidup denganmu dalam kehidupan, menghadap laut, musim semi hangat dan bunga-bunga bermekaran." Bibi Wen bersekolah di sekolah dasar di kota sebelumnya, dan dia dianggap sebagai orang budaya, dan kata-katanya cukup bergaya. Melihat Paman Huang lagi, dia sangat bingung, bahkan di kerutan di wajahnya, ada rasa bingung. Tampaknya Paman Huang tidak tahu mengapa dia ingin menghadap ke laut, musim seminya hangat dan bunganya bermekaran. Paman Huang lebih memperhatikan makanan dan sayuran. Melihat Paman Huang tidak berbicara, Bibi Wen melanjutkan, "Kakak Huang, jangan mengira aku terlihat lemah. Nyatanya, aku sangat kuat. Aku bisa melindungimu di luar. Aku Hua Mulanmu. Aku akan menjagamu. Anda di rumah. Anda, saya Lindayu Anda." Paman Huang semakin bingung. Siapa Hua Mulan? Desa mana yang dimiliki Lindayu? Semua orang sudah tertawa maju dan mundur. Anima ini tidak memiliki pengalaman keluarga tunggal lebih dari 10 tahun, jadi tidak mungkin menumbuhkan kekuatan internal yang begitu kuat. Sampai Bibi Wen dengan berani meraih tangan Paman Huang masih bingung. Namun, semua tangan dipegang, apalagi yang bisa dikatakan. Pada saat ini, Paman Huang akhirnya menyadari bahwa dia tanpa sadar membawa pulang seorang wanita. Dia cukup bahagia. Hei, kegembiraan tersembunyi di balik kerutan di wajahnya. Berhasil mencocokkan satu kelompok, keduanya mendapat amplop merah 200 yuan, berpegangan tangan, dan turun dengan gembira. Ye Yuan melanjutkan, "Selanjutnya,
mari kita undang tamu laki-laki nomor 2 untuk bermain. Nama tamu itu adalah Liu, dan dia bukan dari desa Nanju atau desa Xiaoye, tetapi dari desa sebelah. Dia mendengar bahwa dia dapat menemukan bibi dan bibi di sini, jadi dia menyelinap masuk. Pak tua Liu berusia 50-an, dia tinggi dengan rambut menipis dan mengenakan kemeja garis-garis kusut. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan, nama keluarga saya adalah Liu, saya berusia 56 tahun. Saya seorang pensiunan guru. Saya masih belum menikah. Saya hanya memiliki satu keinginan sekarang, yaitu memiliki seorang putra untuk melanjutkan garis keluarga-keluarga lama Liu kita. Chong memandang lelaki tua Liu dengan rasa ingin tahu dari bawah, berpikir bahwa lelaki ini tidak terlihat seperti seseorang dari desa mereka. Nyatanya, penduduk desa Nanju menganggapnya sebagai orang desa Xiaoye, dan penduduk desa Xiaoye menganggapnya sebagai orang desa Nanju, sehingga Pak tua Liu bisa masuk. Seseorang tertawa dan berkata, "Paman Liu, usiamu hampir 60 sekarang. Bisakah kamu masih memiliki anak?" Orang tua Liu berkata, "Apa yang anak muda ketahui? Betapa beraninya orang, betapa produktif tanahnya, mengapa kamu tidak bisa punya anak?" Ye Yuan bertanya tanpa berkata-kata, "Jadi, Paman Liu, apa yang kamu minta?" Orang tua Liu melanjutkan, "Saya ingin pihak lain berusia di bawah 50 tahun, sehat, memiliki pantat besar, dan menjadi bisa melahirkan anak. Selama dia bisa melahirkan seorang anak, aku akan memberikannya padanya, dia 100.000. 100.000, setelah mendengar ini, semua penduduk desa tersentak, berpikir bahwa lelaki tua Liu ini benar-benar kaya. Lin Wan dengan ramah mengingatkan, "Paman Liu, kamu benar-benar tidak terlalu tua di usiamu. Sudah waktunya untuk punya bayi." Pak tua Liu berkata dengan sedih, "Mengapa itu tidak cocok? Apa yang saya punya adalah uang. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya masih bisa melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung. Tidak peduli apa, saya ingin punya anak laki-laki untuk melanjutkan garis keluarga." Dia kemudian berteriak kepada sekelompok tamu wanita di bawah, "Apakah ada di antara kalian yang mau melahirkan saya seorang putra? Selama seorang putra lahir, akan ada 100.000. Bahkan jika Anda tidak dapat bertahan hidup, Anda tetap harus membayar 10.000 yuan untuk kerja keras." Saat ini, seseorang di auditorium berteriak, "Haha, sekarang orang menghabiskan puluhan juta dolar untuk mencari anak, dan mereka masih tidak dapat menemukan siapapun. Uangmu tidak cukup." Setelah itu, semua orang tertawa lagi. Orang tua Liu tersipu, menggaruk kepalanya dan pergi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya kepada Pak tua Liu, "Apakah kamu dari desa Xiaoye?" "Tidak." "Kalau begitu kamu dari desa Nanju?" "Tidak." "Lalu dari mana asalmu?" "Saya di sebelah terowongan Wu Liu." Semua orang berhenti dalam sekejap, mengapa orang luar menyelinap masuk? Benar, bukankah ini hanya tentang dua desa kita? Ye Yuan tidak punya pilihan selain membuat semua orang diam. Kemudian, dia berkata kepada para tamu, "Semuanya, pertemuan kencan buta kami untuk orang tua kali ini terbatas pada desa Xiaoye dan desa Nanju. Jika ada paman dan bibi dari desa lain, silakan pergi sekarang." Setelah Ye Yuan berbicara, semua tamu pria dan wanita terdiam selama beberapa detik. Tiba-tiba, dua wanita tertawa dengan puji, dan dengan cepat melarikan diri dengan kepala tertunduk. Mereka juga datang dari Wuli Utun tetangga. Setelah itu, kencan buta berlanjut, dan tamu laki-laki berikutnya adalah kakek Zhao, yang tahun ini hampir berusia 75 tahun. "Kakek Zhao, apa kriteria pacaranmu?" Kakek Zhao tersenyum, menyentuh kepalanya yang ditutupi rambut putih, dan berkata, "Aku tidak punya persyaratan apapun, dan aku tidak keberatan istriku berhubungan seks dengan pria tua lainnya. Tapi saya harus memasak untuk saya, mandi, dan merapikan perabotan setiap hari. Selama dia melakukan pekerjaannya dengan baik, saya bisa memberinya uang saku 20 yuan sebulan." "Kakek Zhao, apakah kamu mencari seorang istri? Atau apakah Anda mencari pengasuh? Temukan pengasuh bayi seharga 20 yuan. Bisnis Anda sepadan?" "Ah benar, kamu mengganggu pasar layanan pengasuh." "Ah,
Semua orang tertawa. Selanjutnya, tamu pria nomor 5 bersikeras untuk memamerkan bakatnya, dan menyanyikan lonceng domba berdering di telingaku, yang membuat ketiga wanita tua itu ketakutan. Jika Zhou Yutong tidak merebut pengeras suara darinya, dia masih akan bernyanyi tanpa henti. Tamu laki-laki nomor 6 adalah seorang lelaki tua. Setelah berjalan 2 langkah, dia terengah-engah. Kondisi mentalnya juga tidak terlihat bagus, dan dia terlihat lemah. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Ye Yuan. "Saya dalam keadaan sehat, saya dalam kesehatan yang baik, rasanya enak untuk dimakan." Pria tua itu berbicara sedikit terlalu cepat, dan setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas pendek 2 kali dan hampir terbatuk. Ye Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia harus berkata, "Oke, kalau begitu, tolong perkenalkan dirimu, AA." "Berapa banyak ayam yang dipelihara keluargaku?" Pria tua itu menoleh ke samping, dan meletakkan tangan kirinya, dekat dengan Ye Yuan. Ye Yuan bertanya, "Kakek, apakah kamu sedikit tuli?" "Telinga, tidak. Telingaku sangat bagus." Setelah selesai berbicara, dia menggerakkan telinga kirinya ke arah Ye Yuan dengan penuh semangat. Ye Yuan merasa geli, menggerakkan tubuhnya, dan menoleh ke sisi kanan pamannya. "Tuan, apakah ada masalah dengan telinga kananmu? Apakah kamu tuli?" Rumah, semua orang tertawa terbahak-bahak. Pria tua itu segera menjadi cemas. "Apa yang kamu tertawakan? Apa yang kamu tertawakan?" Sebelum dia selesai berbicara, dia batuk dengan keras, kakinya sedikit lemah, seolah dia tidak bisa berdiri. Zhou Yutong dan Lin Wan buru-buru mendukungnya untuk beristirahat. "Tuan, turun dan istirahat sebentar." Lin Wan mencondongkan tubuh ke telinga kiri lelaki tua itu dan berkata, "Aku tidak akan pergi, aku tidak akan turun, aku dalam keadaan sehat, tidak perlu istirahat." Batuk-batuk. Teriaknya dan terbatuk beberapa saat. Beberapa orang berikutnya yang datang juga menghibur penonton. Mereka yang tidak tahu mengira itu adalah acara bincang-bincang lintas. Semua orang tidak peduli siapa yang berpasangan dengan siapa, tetapi hanya peduli apakah orang berikutnya yang muncul akan menceritakan lelucon lucu. Zhou Yutong dan yang lainnya akhirnya mempercayai kata-kata Ye Chong. Pertemuan kencan buta orang tua ini memang jauh lebih menarik daripada kencan buta anak muda. Seluruh pertemuan kencan buta, di tengah tawa semua orang, berakhir dengan sukses. Semua orang masih ragu. Setelah itu, Ye Chong mengatur semua orang untuk mengunjungi kebun jeruk di gunung dan mengadakan kompetisi memetik jeruk. Karena kencan buta telah menggerakkan antusiasme semua orang, antusiasme setiap orang untuk berpartisipasi sangat tinggi. Kemudian, Ye Chong mengajari semua orang cara membuat es krim dengan jeruk. Ini adalah resep kecil yang dia pelajari dari warisan Dewa Naga. Setelah membuat titik beku, semua orang tercengang. "Rasa ini terlalu nima, ternyata jeruk bisa enak sekali, aku ingin membeli 10 kati lagi, dan menunjukkan keluargaku pulang, Setelah pukul 3 sore, Festival Budaya Jeruk akan segera berakhir. Efek hari ini sangat bagus. Jeruk di seluruh gunung dan dataran terjual ribuan kati dalam 1 hari, bahkan bos besar langsung memesan 10 truk jeruk. Penduduk desa telah menghasilkan banyak uang, menghitung uang mereka dengan gembira. Bahkan Ye Chong sendiri tidak menyangka bahwa efek festival budaya jeruk ternyata sangat bagus. Meski memasuki awal musim dingin, namun tak menyurutkan semangat warga yang bersenandung dan memasukkan kota-kota jeruk ke dalam mobil. Dengan cara ini, festival budaya jeruk yang pertama berakhir dengan sukses, dan penduduk desa menghasilkan banyak uang, menghitung uang mereka dengan gembira di rumah. Ye Chong membawa orang-orang dari desa Xiaoye kembali ke desa. Begitu dia kembali ke desa, Zhang Dazu bergegas bersama orang-orangnya. Kepala desa, ini buruk, seseorang mencuri bahan obat teriak Zhang Tiezu. Ketika Ye Chong mendengar ini, itu sangat berharga. Di mana orang itu? Dia terkendali. Sekarang dia berada di gunung belakang, diawasi oleh Zhang Dalong. Kata Zhang Tiezu, pergi dan lihat neneknya, berani mencurinya dari Ye tuaku. Ye Chong memarahi, dia sangat marah.
Masih ada batu Guijiang yang tersembunyi di gunung belakang. Jika sesuatu terjadi, dia tidak punya tempat untuk menangis. Semua orang bergegas ke gubuk Zhang Dalong di gunung belakang. Ditemukan bahwa seorang pria gemuk telah diikat dan dilempar ke tanah, dan terdapat banyak goresan tipis dan padat di tubuhnya. Sekilas Ye Chong tahu bahwa itu adalah cakar Xiao Semen. Ternyata pencuri itu tertangkap oleh Xiao Semen, lalu digaruk oleh Xiao Semen hingga hampir mati. Belakangan, orang ini berteriak minta tolong, yang membuat Zhang Tiezu dan yang lainnya khawatir. Zhang Tiezu mengikat pria itu, lalu pergi untuk memberitahu Ye Chong. "Hei, apakah kamu orang yang bertanggung jawab di sini? Kucing di desamu sudah gila, kunci dia," teriak lelaki gendut itu. "Siapa kamu, dan apa yang kamu curi di sini?" Ye Chong bertanya. Dia harus mengkonfirmasi apakah pihak lain tahu tentang keberadaan batu Guijiang. Jika pihak lain tahu, itu akan menjadi masalah besar. "Saya di sini bukan untuk mencuri, saya di sini untuk berpartisipasi dalam festival budaya jeruk." "Omong kosong, festival budaya jeruk ada di desa Nanju, dan kami adalah desa Xiaoye. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Zhang Tiezu. Apakah saya salah?" Lalu apa yang kamu lakukan di gunung belakang?" Zhang Tiezu bertanya lagi. Aku melihat pemandangan di sini bagus, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk memanjat." Ye Chong berdiri di samping dengan dingin, pupilnya langsung berubah menjadi ungu. Katakan yang sebenarnya." Aku mengatakan yang sebenarnya." Ini waktu baru." Kemudian Ye Chong memastikan bahwa pria gendut itu benar-benar tidak berbohong. "Lepaskan dia," kata Ye Chong. Kepala desa." Lepaskan, dia benar-benar salah jalan." Ye Chong diam-diam menghela nafas lega. Baru saat itulah Zhang Tiezu dan Zhang Dalong melepaskan pria gendut itu. "Lihat, orang yang bertanggung jawab masih masuk akal. Kawan kecil, kamu mengikatku seperti binatang." Pria gendut itu memandang Zhang Dalong dengan marah. "Maaf, kembali dan berikan obat di klinik kami, lalu kirim kamu kembali," kata Ye Chong. "Nah, kepala desa, halo, saya bos Country Travel Network, dan nama saya Mai Dehao." Pria gendut itu memperkenalkan dirinya, menjual dengan baik. "Jadi untuk penjualan, apa yang kamu jual?" Zhang Tiezu bertanya dengan marah. Mai Dehao terdiam, mengabaikan Zhang Tiezu, dan berkata secara misterius kepada Ye Chong, "Kepala desa, aku punya penemuan besar lainnya di gunung belakang." "Oh," Ye Chong terkejut sesaat, "mungkinkah masalah Gui Jiangxi masih ditemukan?" Saya menemukan bahwa mungkin ada sumber air panas di gunung belakang," kata Mai Dehao. Ye Chong memiliki garis hitam. "Saya takut setengah mati. Bukankah itu hanya mata air panas? Saya menemukannya sejak lama." "Apa? Anda menemukannya sejak lama? Lalu mengapa tidak dikembangkan?" Mai Dehao tampak tak percaya. Ye Chong berkata, "Saya belum punya waktu untuk berkembang." Faktanya sama, Ye Chong memiliki terlalu banyak hal untuk dipedulikan. Grup Dewa Naga, Dojo Istana Naga, industri Luzu, dan beberapa produk utama. Bagaimana dia masih tertarik untuk menjelajahi sumber air panas? Bukankah ini sembrono? Mai Dehao menepuk pahanya dengan sedih. Dia memandang kerumunan dan melanjutkan, "Anda mungkin tidak tahu bahwa orang-orang saat ini paling suka berendam di mata air panas. Pusat resor mata air panas manapun adalah tumpah ruah. Jika kita dapat mengembangkan mata air panas sekarang, itu akan menjadi sapi perah. Kita dalam waktu kurang dari sebulan." Mai Dehao tiba-tiba berdiri. "Kepala desa, jangan katakan apa-apa. Bisakah Anda menyerahkan masalah ini kepada saya? Saya akan menyelidiki terlebih dahulu. Dan setelah memastikan lokasi mata air panas, bagaimana kalau kita membicarakan kerjasama?" Ye Chong terlihat bahwa Mai Dehao berbicara langsung ke intinya dan sangat membumi. Dia adalah orang yang baik. Dia mengangguk dan berkata, "Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda." "Oke, saya akan kembali ke kontak saya sekarang, dan menelepon tim eksplorasi besok." Mai Dehao menoleh dengan penuh semangat dan pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia berhenti tiba-tiba.
Apakah ada yang lain? Tanya Ye Chong. Mai Dehao tersipu dan berkata, "Yah, bisakah kamu menemukan seseorang untuk memberiku hadiah? Kucing di desamu terlalu kejam." Ye Chong tersenyum, dan berkata bahwa dia pasti akan menambahkan kaki ayam ke semen kecil nanti. Luzhu, sekolah menengah kelima. Sejak Ye Chong pergi, Tian Yongsan menjadi kepala sekolah kelas 1, senior 3. Awalnya, seorang gadis kecil tidak memiliki kekuatan pencegah untuk menaklukkan kelas 1, 3 senior. Tetapi sebelum Ye Chong pergi, dia telah memperingatkan para siswa ini untuk mendengarkan Tian Yongsan, dan jika ada yang berani tidak patuh, dia akan kembali dan menangani mereka. Oleh karena itu, siswa kelas 1 tahun ketiga sekolah menengah juga mengenali Tian Yongsan setelah sekian lama. Semua orang mengira Tian Yongsan cukup bagus. Secara khusus, Tian Yongsan awalnya adalah seorang wanita cantik. Banyak anak laki-laki di kelas tertarik dengan guru wanita cantik ini, dan bahkan Hu Gang menunjukkan rasa hormat kepada Tian Yongsan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Wei Huaqiang, yang baru saja berhenti selama 2 hari, mulai bergerak lagi. Dia pergi ke kepala sekolah untuk membuat keributan, mengatakan bahwa kemampuan Tian Yongsan tidak mencukupi, dan bahwa sekolah menyerahkan kelas 1 tahun ketiga kepadanya sebagian. Dia juga mengatakan bahwa seseorang menerima suap dari Tian Yongsan, jadi Tian Yongsan diangkat menjadi kepala sekolah. Hao Shengxian mengambil hidungnya dan berkata, "Tapi kelas 1 dari 3 senior sangat baik di tangan guru Tian. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kemampuan guru Tian tidak mencukupi? Ini bukan penghargaan Tian Yongsan, tetapi manajemen yang baik dari Ye Chong di awal. Sekarang Ye Chong sudah pergi. Jika kamu tidak menemukan guru yang cocok untuk memimpin kelas ketiga, maka itu akan segera mundur ke keadaan semula, untuk berlari di Tian Yongsan." Wei Huaqiang bahkan mengakui bahwa Ye Chong berhasil sehat. Hao Shengxian berkata dengan sedih, "Maksud Anda adalah guru yang cocok." Wei Huaqiang berkata, "Kemampuan mengajar saya jelas bagi semua orang, di seluruh sekolah menengah nomor 5. Dalam hal kemampuan mengajar, siapa yang berani menempatkan saya di peringkat kedua, pertama? Hehe, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet bisa menjadi raja." Hao Shengxian berkata dengan nada menghina. Dia secara alami mengatakan bahwa Ye Chong tidak ada di sana, dan Wei Huaqiang mulai berpura-pura lagi. Wei Huaqiang tersipu, tetapi untuk mendapatkan posisi kepala sekolah kelas 1 di tahun ketiga sekolah menengah, dia tidak peduli. Sekarang Ye Chong benar-benar pergi, maka aku adalah orang yang paling cakap yang tersisa. Jadi mengapa tidak membiarkanku mengelola kelas 1, senior 3? Ini memang benar, dan bahkan Hao Shengxian Hao tidak dapat membantahnya. Pada akhirnya, kepala sekolah menjadi tenang dan berkata, "Oke, bagaimana dengan ini? Biarkan guru Wei mencobanya. Jika dia berhasil lebih baik dari guru Tian, maka guru Wei pasti bisa menjadi kepala sekolah kelas 1 dari 3 senior." Saya tidak ingin berselisih dengan Wei Huaqiang. Wei Huaqiang masih memiliki beberapa latar belakang. Jika tidak, dia tidak akan menjadi wakil direktur di usia muda. Ia memiliki seorang teman yang pandai berbicara di berbagai sekolah di kota Luzhu. Wei Huaqiang mencibir penuh kemenangan. "Terima kasih kepala sekolah." Keesokan harinya, selama kelas belajar mandiri senior 3, Wei Huaqiang yang bertugas di kelas. Para siswa tercengang, dan Hu Gang bangkit dan bertanya, "Wei Huaqiang, kenapa kamu di mana?" "Guru Tian." Wei Huaqiang melirik Hu Gang, dan berkata sambil tersenyum, "Hu Gang, ada apa denganmu? Kamu baru belajar beberapa hari, berbicara dengan guru seperti ini lagi sekarang." Hu Gang mendengus, "Berhentilah bicara omong kosong, bagaimana denganmu, Guru Tian?" Wei Huaqiang mengatupkan giginya, tetapi dia tidak berani menyerang. "Anda mungkin juga memberitahu semua orang bahwa mulai sekarang, saya akan mengambil alih pekerjaan Guru Tian dan menjadi guru kelas baru Anda." "Apa, kamu adalah guru kelas? Mengambil alih dari Guru Tian?" Kelas segera meledak. Wei Huaqiang menamparkan meja, berani marah tetapi tidak berani berbicara.
jadi dia berpura-pura sangat sabar dan berkata, "Semuanya diam. Ini keputusan sekolah, patuhi saja keputusan itu." Pada saat ini, Juanzi tiba-tiba berdiri. Berkata, "Oh, saya ingat, pagi ini, ketika saya berada di koridor, saya melihat guru Tian dengan mata merah, saya bertanya-tanya mengapa dia menangis. Saya pikir dia merindukan. Guru Ye, pasti Wei Huaqiang, kamu bajingan yang mengambil posisi guru kami Tian. Dan kamu menindas guru kami Tian." Begitu kata-kata ini keluar, teman sekelas di kelas berhenti. "Wei Huaqiang, beraninya kamu menggertak guruku Tian? Aku tidak akan membunuhmu." Hu Gang melemparkan buku teks bahasa Mandarin di tangannya. Wei Huaqiang terkejut, dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan buku teks. Buku teks membentur papan tulis dengan bang. Wei Huaqiang akhirnya tidak tahan lagi. Dia menamparkan meja dan berdiri, menunjuk ke Hu Gang dan berkata, "Bagaimana dengan pemberontakan? Beraninya kamu melempar buku untuk kubaca? Kamu bahkan tidak memikirkannya, kan?" Sebelum dia selesai berbicara, 4 atau 5 buku itu sudah dijatuhkan di kepalanya. "Apa yang salah dengan pemberontakan? Kamu sampah, aku akan membuangnya hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Si Qiang, yang berada di sebelahnya, melonjak. Setelah itu, semua siswa di kelas melemparkan barang-barang, buku, pensil, dan sebagainya, bahkan ada yang melempar peluru. Wei Huaqiang berteriak, kepalanya dihancurkan dengan tas besar, dia meratap, "Aduh, kalian para siswa, kalian melanggar hukum, aduh." Kemudian, dia memeluk kepalanya seperti neraka dan melarikan diri dari ruang kelas. Beberapa orang mengejarnya hingga ke pintu kelas dengan enggan. "Brengsek, Wei Huaqiang, idiot, jika kamu berani memasuki pintu kelas kita lagi, aku akan membunuhmu." Teriak Hu Gang, yang bisa didengar oleh seluruh kelas di koridor. Para siswa yang masih di kelas tertawa ketika mendengar ini. Para guru yang sedang memberikan ceramah tidak menghentikan para siswa untuk membuat kegaduhan, tetapi tertawa bersama. Ketika Wei Huaqiang merebut posisi Tian Yongsan sebagai kepala sekolah, banyak guru dipenuhi dengan kemarahan yang benar, merasa bahwa Wei Huaqiang telah bertindak terlalu jauh, dan merasa sangat bersalah pada guru Tian. Namun, tidak lama kemudian, Wei Huaqiang dipukuli. Dia seharusnya tahu betapa pentingnya dia, tapi dia masih ingin mengelola kelas 1, senior 3. "Itu angan-angan," Niu Chunfang berkata kepada siswa di depannya. Berita bahwa Wei Huaqiang dikeluarkan oleh kelas 1 dari 3 senior segera menyebar ke seluruh sekolah menengah nomor 5. Wei Huaqiang sekali lagi menjadi bahan tertawaan para siswa. Tentu saja, Tian Yongsan melanjutkan statusnya sebagai kepala sekolah kelas 1 di tahun ketiga sekolah menengah, dan dia adalah satu-satunya. Karena selain dia, tidak ada yang bisa mengelola kelas 1 tahun ketiga sekolah menengah. Wei Huaqiang adalah contoh hidup. Setelah kejadian ini, Wei Huaqiang tidak bisa lagi mengangkat kepalanya di sekolah, dan menundukkan kepalanya setiap hari. Cao Xiong, yang saat itu bersama Wei Huaqiang, bahkan mulai merasa kasihan pada Wei Huaqiang. "Hei, orang ini sangat menyedihkan, tapi aku tidak mengenalnya dengan baik." Saat ini, Cao Xiong memiliki banyak rambut di rambutnya. Kepala, mengikuti saran Ye Chong, dia meminta resep Hao Shengxian. Ternyata resep itu benar-benar manjur. Setelah meminumnya beberapa kali, dia tidak hanya merasa jauh lebih baik secara fisik, tetapi bahkan rambutnya banyak tumbuh kembali. Wei Huaqiang menundukkan kepalanya di depan orang-orang. Ketika dia sendirian, wajahnya akan mengungkapkan kebencian, dan dia akan bergumam pada dirinya sendiri dengan kejam. Masalah ini tidak ada habisnya, dia hanya bisa memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan. Teman-temannya memiliki hubungan yang sulit di sekolah. Karena teman inilah Wei Huaqiang bisa menjadi wakil direktur bidang akademik. Sekarang, dia ingin menemukan teman ini dan membersihkan Tian Yongsan. Pada hari ini, Tian Yongsan sedang mengajar para siswa ketika seseorang mengetuk pintu ruang kelas. Boom! 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 Kemudian, Hao Shengxian masuk bersama sekelompok orang.
Dia mengambil hidungnya dan berkata, "Baiklah, Tuan Tian. Sekolah kami memiliki tim inspeksi hari ini, dan ingin memeriksa situasi pendidikan sekolah, dan sekarang saya ingin mendengarkan kursus Anda." Tian Yongsan terkejut. Penerimaan, tetapi tidak pernah begitu tiba-tiba. Umumnya, pemberitahuan sebelumnya akan diberikan, dan kemudian guru terkait akan mempersiapkan kursus dan bahkan melakukan beberapa latihan dengan siswa. Tapi kali ini, sekelompok orang datang tanpa diduga. Tian Yongsan memandang Hao Shengxian, tetapi dari ekspresi di sisi lain, terlihat bahwa Hao Shengxian juga menerima pemberitahuan itu untuk sementara. Hao Shengxian melanjutkan, "Guru Tian, ini direktur kami Wang Wei Qi Wang. Dia memimpin semua pemimpin untuk mendengarkan kelas Anda. Anda harus berperilaku baik." Tian Yongsan terkejut. Wei Huaqiang bersambung,